Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan isya. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah mulai masuk ke dalam pembahasan tentang sedekah sunnah. Dan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan sedekah wajib. Jadi sedekah wajib itu ada dua, yaitu zakat harta atau zakatul mal dan zakatul fitri atau zakat fitrah. Nah, kedua model itu disebut dengan sedekah wajib. Lalu kemudian kita sudah mulai membahas tentang sedekah sunnah. Jadi selain zakat fitrah dan zakat harta, maka selanjutnya semua pemberian kita kepada yang membutuhkan disebut sedekah sunnah. Dan sedekah sunnah ini salah satu jalan yang memudahkan kita untuk masuk surga dan terhindar dari api neraka. Karena amalan yang paling dicintai Allah adalah selain daripada yang diwajibkan adalah melakukan sedekah. Kita sudah bahas minggu yang lalu sampai Allah mengatakan, barang siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah, maka akan Allah balas berkali lipat. Jadi bahasa Allah yang meminjamkan harta seakan-akan itu harta kita, padahal itu adalah harta Allah. Kemudian juga kita terakhir membahas semua harta yang kita sedekahkan, walaupun di dunia jumlahnya tak seberapa, tetapi ketika kita bertemu dengannya di akhirat, ternyata harta kita yang kita berikan dunia itu kita ambil tidak lagi semisal dengan harta itu, tapi sudah dipelihara, ditumbuh kembangkan oleh Allah sehingga kita melihatnya sudah seperti gunung. Jadi walaupun kita memberi sesuap makanan kepada seseorang yang membutuhkan, di saat kita bertemu dengan sedekah kita itu tidak lagi berbentuk suapan tadi, tapi sudah dipelihara, dibesarkan menjadi gunung-gunung, menjadi bukit. Begitu kata Nabi, hatta takuna mislal jabal, semua sedekahmu itu nanti bertemu sudah menggunung.
Jadi dia tumbuh. Itu baiknya Allah, sedekah sedikit tapi waktu Allah terima dia tumbuh. Maka di ujung hadis Nabi mengatakan fatasaddaqu, maka banyak-banyaklah sedekah, kata Nabi. Baik, berikutnya kita lanjutkan. Mana yang lebih utama, bersedekah dalam keadaan terang-terangan atau nampak, atau sedekah dalam keadaan diam-diam atau tersembunyi? Nah, sedekah ini nampak pun selama itu tidak ada keinginan untuk memamerkan, maka sedekah itu tetap baik di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Baqarah, in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Ketika engkau menampakkan sedekahmu, maka itu sudah baik. Jadi Allah tidak mencela sedekah yang nampak, karena tidak semua sedekah bisa disembunyikan. Sedekah itu ya tidak bisa kita diam-diam memberikan sembunyi-sembunyi semuanya. Ada kalanya kita harus bertanggung jawab terhadap administrasi, sehingga kita waktu kasih sedekah kita harus foto sebagai bukti bahwa kita sudah memberi sedekah itu. Itu kan nampak, mana mungkin disembunyikan. Kalau tidak dipoto, malah dikira oleh yang bersedekah kita ini sudah mengambil harta tersebut diam-diam. Begitu juga kalau kita memberi sedekah ke masjid-masjid, itu tidak mungkin kita sedekahkan diam-diam. Kita harus menemui panitianya, kita kasih ini berapa sak semen, ya harus kita kasih, dan itu nampak. Nah, jadi Allah mengatakan yang nampak pun sudah baik. Artinya selama tidak ada perasaan ingin memamerkan sedekah itu, maka dia baik. Lalu Allah sambung, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau engkau menyembunyikannya ketika engkau memberikannya kepada fakir dan miskin, itu lebih baik. Jadi sedekah yang nampak itu baik, tapi kalau sudah berhadapan dengan fakir, miskin, maka itu lebih baik disembunyikan atau diam. Kenapa Allah menyebutkan begitu? Untuk memuliakan, menjaga kehormatan fakir dan miskin. Jadi jangan sampai mereka merasa rendah dengan pemberian kita. Kita tahu kalau kita memberikan sedekah ini, kemungkinan besar yang terjadi adalah mereka akan mencium tangan kita, kaki kita, dan mungkin mereka akan sembah sujud karena mendapatkan sedekah kita. Nah, demi menghindari perasaan kita yang diganggu syaitan, merasa tersanjung, padahal kita berharap dari Allah, di saat itulah menyedekahkan sesuatu kepada fakir dengan diam-diam itu lebih baik. Jadi sampai dia tidak tahu siapa yang beri, demi menjaga kemuliaannya. Sedekah diam-diam itu Pak, ya maksudnya kita titip melalui orang. Misalnya kita titip ke fulan, tidak usah kasih tahu dari siapa. Atau ada makanan yang kita berikan di depan pintu rumah, atau beras yang pemilik rumahnya tidak tahu dari siapa. Cuma zaman ini zaman fitnah. Hari ini keadaan sudah berubah. Tidak mudah orang mau mengambil sesuatu yang
tidak jelas siapa pemberinya, karena nanti bisa menyebabkan fitnah. Sekarang Pak, fitnahnya kuat. Narkoba saja dikirimkan ke rumah orang melalui paket yang orang itu tidak pernah pesan. Kalau kita ambil, maka kita terjebak, seakan-akan kitalah yang pesan. Sampai segitu sudah fitnah yang berlaku. Makanya kalau ada orang yang meletakkan sesuatu di depan rumah, kita belum tentu berani ambil. Ini apa ini? Ini racun atau apa? Makanya kadang-kadang keadaan seperti itu membuat kita memberikan secara jelas itu lebih baik. Jadi dia tahu, oh yang berikan fulan, yang berikan fulan. Karena pernah kejadian Pak itu tahun, lupa saya tahun berapa ini, di atas 2000-an itu kejadiannya, yang seorang istri ingin membunuh suaminya yang sudah kawin lagi. Ini yang kali ini yang mau dibunuh suaminya. Jadi dikirimkanlah sarapan pagi ke rumah suami dengan istri barunya ini melalui ojek. Di dalam makanan ini sudah dibubuhi racun, dan ternyata si istri baru ketika menerima bungkusan dari ojek, dia tidak mau terima. Kalau tidak tahu siapa yang memberi ojek, ini pun tidak mau kasih tahu, karena tadi buat perjanjian bahwa tidak boleh kasih tahu dari siapa, dan dia dibayar lebih untuk menutup rahasia itu. Ojeknya pun tidak tahu bahwa makanan itu sudah diracuni. Jadi takdir Allah, ternyata istri baru ini tidak mau terima makanan itu karena tidak jelas dari siapa. Jadi ada rasa khawatir. Akhirnya ojek ini dibawa pulang makanan itu, dimakanlah oleh keluarganya sendiri. Coba cek di beritanya Pak, kejadian tadi di Jawa apa itu kejadiannya itu. Ini kisah nyata nih. Dibawalah ke rumahnya sendiri, yang makan istri dan anaknya sendiri. Langsung meninggal Pak. Selidik punya selidik, ternyata sudah salah sasaran karena keadaannya begitu. Jadi begitu, kalau makanan sedekah kita beri diam-diam, orang belum tentu mau terima. Nah, jadi dulu bisa berlaku seperti ini. Dulu Pak, ada seorang khalifah dari Bani Umayyah yang selalu menyuruh orang lain untuk memberikan gandum, beras ke rumah-rumah orang miskin diam-diam di malam hari diletakkan. Jadi besoknya orang miskin sudah buka pintu, sudah ada makanan di depan rumahnya, dan tidak ketahuan berpuluh tahun. Kapan ketahuan? Waktu orang kaya ini meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, berhentilah semua gandum-gandum dari rumah-rumah orang miskin. Disitulah orang-orang miskin baru mengetahui selama ini yang memberikan mereka adalah orang kaya, pejabat yang kaya tadi. Begitu dulu Pak. Kalau sekarang dapat duit ke rumah Pak, pertama orang nggak berani ambil, yang kedua bisa jadi disikat sama orang lain lagi, karena banyaknya pencuri yang ahli sabu-sabu sekarang, kan? Nah, jadi intinya apa yang mau disebutkan oleh Allah? Kalau sedekahmu nampak itu baik, tapi sedekahmu yang bisa engkau sembunyikan untuk menutupi kewibawaan, menjaga kewibawaan, kehormatan orang miskin, maka itu lebih baik kalau diam-diam. Artinya kalau bisa disembunyikan. Dan ini didukung oleh hadis yang lain, oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 7 orang kata Nabi yang nanti hari kiamat akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Siapa salah satunya? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Jadi salah seorang dari 7 golongan yang akan dijaga oleh Allah dari teriknya matahari di padang mahsyar, yaitu orang-orang yang bersedekah
dan dia merahasiakannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Jadi itu istilah kiasan Nabi, saking rahasianya sampai tangan kiri tidak tahu apa yang telah disedekahkan oleh tangan kanan. Itu amalan-amalan rahasia seperti itu adalah amalan terbaik. Orang yang bersedekah diam-diam, Pak, itu bisa memadamkan kemarahan Allah. Orang yang bersedekah diam-diam bisa memadamkan kemarahan Allah. Berdasarkan hadis Nabi, sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah yang dilakukan dengan sir, dengan diam-diam, akan memadamkan kemarahan Allah. Maksudnya kemarahan Allah di sini adalah seandainya satu musibah telah ditakdirkan kepada kita, dan itu mungkin karena kesalahan kita, tapi karena ada sedekah yang kita lakukan, maka Allah bisa membatalkan musibahnya. Allah bisa membatalkan musibah itu. Dan kalau datang hari kiamat, ketika kita punya dosa yang menyebabkan Allah selayaknya murka, tapi karena kita juga ada sedekah secara diam-diam, maka Allah membatalkan kemurkaannya. Inilah kelebihan orang yang melakukan sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan itu kan, Pak, melawan nafsu. Nafsu kita apa? Habis sedekah kan ingin dikenal. Makanya orang hari ini, Pak, bukan sebagai pertanggungjawaban, bukan sebagai syiar, tapi dia ingin memamerkan sedekahnya. Dan alat yang digunakan hari ini untuk memamerkan sedekah, Facebook, grup WA, Instagram, TikTok, lalu dia mulai bersedekah dengan rekaman-rekaman tadi. Tapi ada keinginan di hati untuk menampakkan, apalagi menjelang masa-masa pemilihan pejabat, itu ingin tampakkan. Nah, orang-orang seperti ini itu yang betul-betul tak mendapatkan apapun, kecuali nanti dia pun hanya dinampakkan surga oleh Allah SWT. Tapi nak masuk, karena ada hadis Nabi. Ada hadis Nabi, orang-orang yang dulu di dunia beramal untuk menampak-nampakkan amalnya, nanti dipanggil Allah di yaumul hisab, di hari kiamat itu dipanggil oleh Allah. Lalu kemudian Allah nampakkan amal salehnya. Setelah Allah nampakkan amal salehnya, Allah nampakkan balasannya. Jadi misal dia beramal saleh, Allah nampakkan ini amal salehmu, ini balasannya, surga. Allah nampakkan surga dengan berbagai keindahannya. Jadi dia sudah merasa takjub nih, masuk surga nih, insyaAllah masuk surga. Lalu tiba-tiba Allah mengatakan, sekarang mintalah surga, mintalah semua pahala dari orang yang dulu engkau tampakkan amalmu, yang engkau pamerkan amalmu. Jadi disuruh oleh Allah, coba sekarang cari surga ini di tangan netizen, di tangan orang-orang yang dulu memuji-mujimu di TikTok, memuji-mujimu di Facebook. Sekarang minta surga sama mereka, karena engkau beramal untuk menampakkannya kepada mereka, bukan menampakkannya kepada aku. Jadi rupanya tadi diprank sama Allah. Sebagaimana dulu di dunia dia mencoba mengeprank Allah, sedekah-sedekah, sang-sang ke Allah, padahal untuk menampakkan ke manusia. Diprank oleh Allah, ini surga, ini amalmu, ini balasannya, ini sedekahmu, ini balasannya.
Nah sekarang karena kamu dulu beramal bukan karena aku, sekarang minta pahalanya ke orang yang dulu kamu minta pujiannya. Akhirnya tidak jadi masuk surga. Jadi cuma dinampakkan, sebagaimana di dunia kita juga menampak-nampakkan. Begitulah hadis Nabi menyebutkan balasan orang yang beramal dengan cara riya. Makanya bertahanlah lawan nafsu, Pak. Jangan sampai nafsu mengatakan nampakkan. Dibuat senang. Jadi paksa diri, dipaksa kalau bisa sedekah itu enggak usah tahu orang lain. Enggak usah dibicarakan pun. Nah, baik. Jadi itu tentang kelebihan orang yang bersedekah dalam keadaan sir, dalam keadaan diam-diam. Baik, berikutnya as-sadaqatu fi Ramadan. Bagaimana kelebihan orang yang bersedekah dalam Ramadan? Nah, ini disinggung tentang sedekah dalam Ramadan. Ini kita 3 bulan lagi, ya, tidak sampai 3 bulan lagi nih. InsyaAllah kita sudah kembali menghadapi kemuliaan yang diberi Allah yang bernama Ramadan. Nah, jadi berdasarkan hadis Nabi SAW, ketika Rasulullah ditanya, hadis dari Anas bin Malik riwayat Tirmizi, su'ila Rasulullah SAW ayyus sadaqati afdal. Rasulullah ditanya, mana sedekah yang paling afdal? Qal, Rasulullah menjawab, sadaqatun fi Ramadan, yaitu bersedekah di dalam Ramadan. Jadi waktu terbaik di antara sepanjang tahun adalah Ramadan. Kenapa sedekah dalam Ramadan begitu baiknya sampai disebut oleh Nabi yang paling afdal? Semua sedekah itu baik, tapi begitu masuk dalam Ramadan dia berubah berkali lipat menjadi lebih baik. Makanya Rasulullah SAW disebutkan oleh Aisyah, beliau itu ahli sedekah. Rasulullah tapi begitu datangnya Ramadan, sedekahnya Rasulullah itu betul-betul dahsyat, seperti angin yang berlalu. Jadi kayak angin terus-terusan ya. Dah berhenti kalau dalam Ramadan, kata Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kenapa sedekah Ramadan begitu hebatnya? Yang pertama, di dalamnya ada kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh fakir dan miskin, yaitu untuk melaksanakan puasa mereka. Mereka butuh untuk sahur, mereka butuh untuk berbuka. Dan ini lebih dibutuhkan daripada di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan, Pak, orang-orang fakir miskin ni, mereka bisa bekerja untuk menutupi hari-hari. Jadi hari-hari adalah untuk makan dan untuk makan. Dalam Ramadan banyak pekerjaan yang tidak sanggup dilakukan seperti hari-hari normal. Kalau si miskin yang saleh ni ceritanya ni, kalau si miskin yang bangsat, memang dunia miskin, di akhirat pun miskin. Udah di dunia hancur-hancuran, di akhirat masuk neraka. Itu model-model miskin yang tidak solat. Ini miskin yang saleh, miskin tapi saleh. Ketika Ramadan mereka tidak sanggup karena mereka takut terbukanya puasa. Jadi pekerjaan pun dibatasi. Tak sanggup keliling-keliling cari botol-botol bekas itu sepanjang hari itu, tak sanggup. Dan itu otomatis menurunkan omset. Dan bisa saja mereka juga tidak ada kerja Ramadan. Nah, di saat itulah kebutuhannya melebihi kebutuhan di luar Ramadan. Lalu kita datang membantu mereka. Contohnya kita kasih tahu, ini selama Ramadan pokoknya bukaan saya tanggung. Ini tiap-tiap hari makanan berbuka saya tanggung. Atau kita berikan cara yang lain, kita kasih makanan pokok agar mereka bisa berbuka selama sebulan.
Bisa bayangkan perasaan fakir dan miskin, Pak, yang ditanggung oleh seseorang selama mereka Ramadan. Mereka tidak perlu keluarkan tenaga, mereka ada makanan, sahur ada, berbuka ada. Jangankan orang miskin, Bapak Ibu, kami mahasiswa yang waktu di Mesir itu, mahasiswa yang tidak miskin, cuma karena beasiswa di Mesir itu pas-pasan, ya, pas-pasan. Jadi sebulan itu cuma dikasih 90 pound, ya, 1 pound sekitar 3.000, berarti padung sekitar 220, sekitar 300 ribuan. Tapi waktu kami itu 3.000 lebih sedikit, ya, sekitar 500.000 per bulan, ya, per bulan. Itu selalu tidak cukup. Ketika datangnya Ramadan, salah satu kebahagiaan kami berbuka puasa itu tinggal milih masjid mana. Karena di sana sepanjang Ramadan itu semua masjid menyiapkan bukaan puasa gratis yang mereka beri nama Maidatur Rahman, yaitu hidangan dari Allah. Nah, jadi orang-orang Mesir itu kalau begitu melihat mahasiswa yang wajahnya tidak mirip Arab, ya, kayak kita kan tidak jelas wajah kita, ya, karena turunan campur-campur akhirnya tidak jelas, ya. Jadi kalau mereka melihat ada mahasiswa asing yang datang ke masjid, itu mereka dahulukan, ya. Di masjid manapun mereka dahulukan, mereka langsung suruh masuk, mahasiswa langsung. Itu dikasih kita lebih mulia daripada dikasih ke penduduk setempat. Jadi disediakan terus makanan ayam besar-besar, kan? Nah, jadi bukaan itu selama sebulan cuma ngatur aja, malam pertama di masjid mana, malam kedua masjid mana. Nanti udah habis keliling balik lagi ke masjid ini, balik lagi ke masjid ini. Itu selalu tiap malam tersedia hasil sedekah penduduk Mesir. Di situ bisa hemat uang, Pak. Agar Ramadan bisa hemat peng. Ya, jadi uang yang sudah jadi beasiswa itu di situ baru bisa simpan dalam Ramadan. Itu belum lagi zakatnya, ya. Belum lagi pemberian tiba-tiba. Saya punya teman sedang jalan-jalan, tiba-tiba ada sedan berhenti, langsung keluar pemiliknya, langsung bertanya dari mana, dari Indonesia, kuliah di mana, di Al-Azhar. Lalu keluarkannya Pak uang. Dikeluarkannya uang ratusan pound, mungkin sekitar hampir 2 jutaan lebih sekali kasih. Jadi kan mereka ini senang sekali bersedekah. Jadi itu bukan orang miskin. Kamu hendak berkah orang kasih. Itu begitu saja senang sekali. Dalam Ramadan itu bisa makan sebulan tanpa harus mengeluarkan biaya sedikit pun. Paling biaya bus pindah-pindah masjid, itu pun murah-murah kalau bus. Bagaimana keadaan orang miskin dalam Ramadan, Pak? Kalau ada yang menanggung nafkah mereka selama Ramadan. Maka di setiap Ramadan saya memberi dan mengulang-ulang memberitahu bahawa Bapak Ibu siapkan makanan untuk orang miskin. Jadi Ramadan itu juga jangan sampai tidak ada efek ke perasaan kita sedikit pun. Karena orang-orang yang tidak berubah sifat dan akhlaknya setelah Ramadan, biasanya dalam Ramadan hidupnya Pak, itu juga mikir diri sendiri aja. Orang kaya asal sudah menjelang sore, itu yang dia pikirkan mencari makanan bukaan yang terenak, terlezat, tapi untuk dirinya sendiri. Jadi nanti ditanya sama istrinya yang keluar, "Apa baju horon bang?" Hidung pokoknya kablo esteller saboh yang original, be yang jampu lei. Jangan campur air, pokoknya yang terbaik, yang 20.000. Kemudian tolong beli es krim Momo. Es krim Momo ada, es krim Momo. Pokoknya nanti beli burger satu. Kemudian beliau semua untuk diri sendiri. Maka orang kaya buka puasa terhidang di atas meja itu, Masya Allah, lengkap makanan berbuka menuruti keinginan nafsunya. Tak pernah dia fikirkan tetangga di sebelah yang miskin makan apa. Tak pernah di tangannya dia beli lebih
untuk tetangganya yang miskin. Itulah penyakit yang membuat orang tak berubah-berubah setelah Ramadan. Sudah 20 kali Ramadan, yang krit tetap mati. Jadi tak berubah tu. Pelit luar biasa. Kenapa Ramadan tak berhasil membuatnya bertakwa? Makanya itu perlu dipaksa, Pak. Dari awal Ramadan, karena sedekah dalam Ramadan itu berkali lipat. Dari awal Ramadan H-1, H-1, kita itu sudah siapkan paket-paket Ramadan. Atau di hari Ramadan pertama, paket-paket Ramadan yang isinya 200.000, ya, minyak makan, kemudian gula, kalau ada beras 10 sak, ya, anggaplah 200.000 dalam satu paket. Berikan ke rumah-rumah orang miskin. Kemudian utamakan dulu si miskin fakir yang berasal dari golongan saudara kita sendiri. Coba fikirkan adik ayah, adik mama, ya, yang tinggal di kampung-kampung, mungkin tidak ada makanan. Nah, ini semua kita utamakan. Apa manfaatnya? Mereka berbuka puasa, mereka sahur dengan makanan yang kita beri. Setiap kali mereka berbuka puasa, Pak, seluruh pahala puasanya tanpa mengurangi pahala puasa mereka dialirkan ke kita. Satu rumah ada 5 orang buka puasa, dan yang kita siapkan paket sekitar mungkin 50 paket. Jadi dalam setiap rumah itu ada paket kita buka puasa dengan minyak yang kita beli, dengan beras, dengan gula. Bayangkan Bapak Ibu, puasa kita dapat pahala untuk kita plus pahala puasa orang yang kita beri. Itu hebatnya kalau memberi makan dalam bulan Ramadan. Makanya orang yang betul-betul merindukan surga, mereka ini berjuang cari rezeki 11 bulan sebelum Ramadan. Menabungnya untuk dihabiskan dalam Ramadan. Sedekah banyak-banyak. Tapi orang yang imannya tak merindukan surga, ini di luar Ramadan tidak ada nabung-nabungnya. Dalam Ramadan malah dijadikan sebagai bulan untuk mencari rezeki habis-habisan. Jadi bukan bersedekah habis-habisan, mencari rezeki. Sehingga lalailah dia dalam Ramadan. Tidak pernah tarawih, tidak baca Quran, tidak pas waktu salatnya. Disibukkan dengan apa? Disibukkan dengan jualan. Bukan tak boleh jualan, tapi jangan sampai terjebak seakan-akan Ramadan itu bulan jualan. Ya silakan saja, cuma jangan mengganggu waktu maghrib. Itu contoh. Ini orang lain sedang buka puasa, kita masih di jalan. Salat maghrib tak pernah jamaah lagi selama Ramadan. Kemudian pulang udah capek, tarawih nak pernah ikut, sembahyang isya dia poh-poh galak-galak ada. Akhirnya tertipulah kita di dalam Ramadan. Berlalulah Ramadan, kita tidak dapat apa-apa. Sedekah ke orang tidak ada, semua tidak ada. Uang yang ada dalam Ramadan habis malam hari raya. Sehingga hamba juga bertahan cuma sampai hari kedua hari raya. Selesai. Ramadan tak dapat, uang pun hilang karena ketidakberkahannya. Nah, begitulah kondisi orang menyambut Ramadan. Makanya sedekah yang terbaik salah satunya adalah dalam Ramadan. Dan itu juga dikuatkan dalam hadis Nabi yang lain ketika Nabi ditanya melalui melalui hadis Abu Daud, ayus sadaqati afdal, sedekah mana yang paling baik? Kata Rasulullah, al-ma, berikanlah minum atau berikanlah air. Makanya sedekah terbaik salah satunya adalah air, baik untuk diminum ataupun digunakan untuk kebutuhan hari-hari. Dan ini cocok dengan hadis Nabi yang lain. Salah satu wakaf yang sangat dianjurkan adalah mengalirkan air. Jadi wakaf itu, Pak, salah satunya adalah mengalirkan air. Makanya wakaf terbaik yang pahalanya mengalir tak henti-henti ketika kita membuat sumur, mewakafkan sumur, lalu kita mengalirkan air. Mengalirkan air itu kan misal dalam satu kampung tidak ada air, lalu kita yang berinisiatif buat sumur, semua tanggungjawab saya yang bayar, keluar air, penduduk kampung, Pak, minum di situ, nyuci, kemudian mereka merasa lebih ringan hidupnya semenjak kita membiayai mereka untuk buat air. Kita meninggal,
ratusan orang kampung itu masih menggunakan, maka pahalanya mengalir untuk yang membuat sumur bor. Itu contoh. Saya dengar-dengar di Pasar Impres ada satu yang diwakaf orang. Saya dengar-dengar ada satu sumur yang diwakaf orang, digunakan sampai hari ini. Orangnya sudah meninggal. Allah alam, saya lupa siapa nama disebutkan. Begitulah wakaf air. Jadi sedekah itu termasuk paling hebat itu sedekah air. Baik. Saya berhenti dulu karena waktu kita singkat padat. Saya lihat dulu ada pertanyaan atau tidak. Silakan Bapak Ibu. Kalau tak ada baru kita sambung sedikit lagi sambil menunggu azan. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada kita sambung sedikit lagi. Kemudian permasalahan berikutnya adalah at-tasadduq bi jami'il mal. Bolehkah bersedekah dengan seluruh harta? Sedekah seluruh harta. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ketika memberikan hartanya kepada Allah dan Nabi, Umar bertanya kepadanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Qal, Allah wa rasuluhu. Yang kutinggalkan cuma Allah dan Rasul. Sedangkan Umar ketika bersedekah, dia ditanya, "Ma abqaita li ahlik?" Kamu apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawaban Umar? "Abqaitu lahum mislah." Ku tinggalkan setengah dari yang ku sedekahkan. Maksudnya setengah ku sedekahkan, setengah ku tinggalkan kepada mereka. Jadi perbedaan antara sedekah Umar dengan sedekah Abu Bakar. Abu Bakar habis harta sampai waktu hijrah Nabi, tidak tinggal sedikit pun. Padahal ayahnya Abu Quhafah masih tinggal di Mekah dalam keadaan buta, sudah tua buta lagi. Anaknya Asma kakaknya Aisyah, lain mama. Asma ketika Abu Quhafah ayahnya Abu Bakar bertanya, "Abu Bakar sudah pergi, apa yang ditinggalkan untuk kita?" Asma lalu kemudian memasukkan pasir dan batu ke dalam karung, diikat, lalu disuruh pegang sama kakeknya Abu Quhafah. Karena sudah bercampur pasir dengan batu, kata Asma, "Wahai kakek, ini masih ada gandum yang ditinggalkan, jadi tenang saja, makanan masih ada." Padahal tidak ada apa-apa lagi, sudah habis untuk Allah dan Nabi. Begitu amalan Abu Bakar. Umar kemudian mengatakan di ujung hadis, "La usabiquka ila syai'in ba'dahu abada." Wahai Abu Bakar, aku tak mampu menyaingi amalmu selama-lama. Jadi Umar pun mengatakan, kami tak sanggup seperti engkau wahai Abu Bakar. Nah, di sini timbul pertanyaan, bolehkah kita meniru amalan Abu Bakar ini? Jadi kita sedekah Pak, ke masjid misalnya, atau kita sedekah untuk orang miskin, lalu setelah kita sedekah dia kaya, kita jadi miskin. Kita bilang sama orang miskin, ini rumah untukmu, semuanya untukmu, ambil semuanya. Nah, habis semuanya Pak, isi dompet, ATM kita kasih nomor-nomor PIN semuanya. Habis, bolehkah? Yang kemudian kita tahu bahwa kita akan menjadi miskin gara-gara itu. Abu Bakar sudah melakukannya. Nah, bolehkah kita menirunya? Nah, dijawab oleh para ulama, in kana ar-rajul wahdah, kalau seandainya dia tinggal seorang diri dan dia tak punya orang yang ditanggung jawabkan nafkahnya. Jadi dia seorang diri, lalu dia tidak punya anak, tidak punya istri, dia tinggal hidup untuk dirinya sendiri. Lalu kemudian dia wasiqan min nafsih bihusni tawakkul, dia punya iman yang bagus, tawakalnya tinggi sekali kepada Allah. Wasabru 'alal faqri, dan dia sanggup bersabar kalau dia nanti miskin. Wa ta'affuf 'anil mas'alah, dan dia sanggup menahan diri untuk tidak meminta-minta. Kalau kondisinya sudah begitu, imannya bagus, maka baru boleh dia melakukan amalan seperti Abu Bakar. Jadi ada syaratnya Pak, yaitu tidak berhubungan dengan tanggung jawab nafkah kepada orang lain.
Wa illa, kalau tidak begitu, fala yajuz bal yukrah. Kalau tidak begitu, maka tidak boleh, bahkan makruh menyedekahkan seluruh harta, makruh. Maka coba lihatlah, ada kejadian, ada saudara kita yang kadang-kadang merantau 40 hari, ada yang 4 bulan. Contoh saudara kita yang ikut program jamaah tabligh, kan? Itu ada khurud 3 hari, khurud 40 hari, khurud setahun. Nanti ada khurud lebih daripada itu. Ditinggalkanlah anak dan isteri. Ini tinggalkan anak isteri, ada simpan apa? Kalau ada disimpan sesuatu untuk mereka makan selama 40 hari kita pergi, itu tak apa-apa, aman. Tapi kalau kita kemudian mengatakan seperti Abu Bakar, ku tinggalkan anak isteriku kepada Allah dan Nabi, makan tak ada, isteri nak tahu cari nafkah di mana, 40 hari kita pergi, pulang, anak sudah meninggal semuanya, isteri sudah gantung diri, nak ada makan, atau paling kurang isteri sudah minta cerai. Nah, ini perkara seperti ini tak boleh, tak boleh melakukan itu. Jadi lihat keadaan diri dan lihat keluarga. Bisa saja kita tawakalnya tinggi, tapi kita punya tanggungjawab. Dan ini pernah kejadian, Pak. Pernah kejadian, bahwa orang-orang tugasnya dakwah, tapi kemudian porak-poranda kehidupan di belakangnya. Itu haram meninggalkan anak isteri tanpa nafkah, haram. Mau keluar kemana saja terserah, tapi tidak boleh menyimpan mereka seperti Abu Bakar menyimpan anak dan istrinya. Tidak boleh. Kalau kita tidak punya kesiapan iman, dan istri juga tidak punya kesiapan iman, dan kita tahu akan hancur, itu tak boleh. Jadi sedekah itu tidak mesti semua, karena Allah pun tidak minta semua. Sa'ad bin Abi Waqqas dalam hadis yang sahih, ketika mau meninggal, dia mengatakan, ya Rasulullah, anakku cuma 1 orang. Ini bukan mau meninggal, ketika dia sakit, dia pikir akan meninggal karena sakitnya keras. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku punya anak 1 orang, apakah aku sedekahkan semua hartaku untuk orang lain? Kata Rasulullah, tidak boleh. Lalu dia mengatakan, kalau begitu setengah ya Rasulullah. Tidak boleh, kata Rasulullah, setengah pun tidak boleh. Apakah kalau begitu kuwasiatkan saja 1/3 dari hartaku untuk orang lain? Kata Rasulullah, wassulus. Baik, kalau 1/3 boleh. Wassulus kasir, tapi Rasulullah mengatakan itu pun banyak. Meninggalkan harta untuk orang lain, mewasiatkan harta untuk orang lain 1/3, itu pun banyak, kata Nabi. Lalu Rasulullah menjelaskan alasannya, engkau tinggalkan harta untuk anakmu, keluargamu, agar mereka tidak mengemis-ngemis kepada manusia setelah engkau meninggal. Itu lebih utama daripada engkau mewasiatkan hartamu untuk orang lain. Jadi bahasa Nabi saja, Pak, itu melarang meninggalkan anak dalam keadaan tidak ada nafkah. Makanya wasiat itu cuma boleh diberikan 1/3. Kalau ada yang mewasiatkan lebih daripada 1/3, itu wajib dilanggar dan kembalikan ke bilangan maksimal 1/3. Jadi kalau ada orang meninggal mengatakan, nyopeng lung, nyom meninggal lung, nya setengah harta lung juk ke panti asuhan, itu ahli waris boleh langgar wasiat itu. Jadi yang boleh hanya 1/3. Itu maksimal 1/3. Nah, itu ukuran bahwa kalau kita mau beri ke orang, jangan sampai menelantarkan keluarga yang wajib kita tanggung nafkahnya. Jadi ini permasalahannya adalah permasalahan iman sekaligus keyakinan akan berbahaya atau tidak kalau kita melakukan itu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak semua orang mampu melakukan seperti yang sahabat lakukan, sehingga Rasulullah pernah berpesan, amal soleh kita ini, Pak, itu tidak mencapai setengah daripada iman para sahabat. Sahabat itu kan, Pak, kalau dikabarkan tentang kemuliaan sedekah, tentang surga, seakan-akan mereka langsung melihat surga.
Jadi kayak pengen loncat ke dalam surga, begitu yakinnya terhadap fadilah sedekah. Kita udah mau sedekah saja, alhamdulillah sudah baik. Baik, demikian untuk malam ini. Nanti kita sambung kembali. Ini masih ada beberapa perkara tentang sedekah sunnah, yang insyaallah tidak akan kita tinggalkan karena pentingnya. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.